Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu cerita rakyat paling terkenal dari Indonesia. Sebuah legenda yang tak hanya indah, tapi juga syarat akan makna. Siapkan diri kalian untuk terhanyut dalam kisah terbentuknya Danau Toba. Jauh di sebuah lembah subur di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda petani yang rajin bernama Toba. Ia menjalani hidupnya dengan sederhana, mengandalkan hasil ladang dan ikan dari sungai. Suatu sore yang cerah, saat sedang memancing, kailnya bergetar hebat. Dengan susah payah, ia menarik pancingnya, dan betapa terkejutnya ia mendapati seekor ikan mas yang luar biasa besar dan bersisik emas berkilauan. Wah, ikan yang sangat indah. Aku beruntung sekali hari ini, pikir Toba, membayangkan betapa lezatnya ikan itu jika dimasak. Namun, saat ia hendak memasukkan ikan itu ke dalam keranjangnya, sebuah keajaiban terjadi. Ikan itu berbicara dengan suara yang lembut. "Tolong, Toba, jangan makan aku. Lepaskan aku kembali ke sungai. Aku bukanlah ikan biasa. Jika kau melepaskanku, aku berjanji akan membalas kebaikanmu." Toba terperangah. Rasa takut dan takjub bercampur aduk di dalam hatinya. Seekor ikan bisa berbicara. Setelah berpikir sejenak, hatinya luluh. Ia merasa kasihan pada ikan ajaib itu. "Baiklah, ikan mas, aku akan melepaskanmu. Hiduplah dengan bebas," kata Toba sambil dengan hati-hati melepaskan ikan itu kembali ke air. Sesaat setelah ikan itu menyentuh air, sebuah cahaya terang menyilaukan memancar dari sungai, membuat Toba tertegun. Keesokan paginya, saat Toba masih merenungkan kejadian aneh kemarin, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ketika pintu dibuka, di hadapannya berdiri seorang gadis yang kecantikannya luar biasa, seolah bukan berasal dari dunia ini. "Selamat pagi, Toba," sapa gadis itu dengan senyum manis. "Aku datang untuk menepati janjiku. Akulah penjelmaan dari ikan emas yang kau selamatkan kemarin." Toba tak bisa berkata-kata. Ia terpana oleh kecantikan dan keanggunan sang putri. Gadis itu kemudian melanjutkan, "Aku bersedia menjadi istrimu dan menemanimu seumur hidup. Tapi, ada satu syarat yang tidak boleh kau langgar. Jangan pernah sekalipun kau menyebut atau mengungkit asal-usulku sebagai ikan kepada siapapun." Dengan hati yang berbunga-bunga, Toba langsung menyetujuinya. "Aku berjanji, putri. Aku akan menjaga rahasia ini seumur hidupku." Maka, Toba dan sang putri pun menikah. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang tampan dan kuat, yang mereka beri nama Samosir. Namun, Samosir tumbuh menjadi anak yang sedikit manja dan punya nafsu makan yang sangat besar. Suatu hari, Toba sedang bekerja keras di ladang di bawah terik matahari. Ia merasa sangat lapar dan lelah. Ia telah meminta Samosir untuk mengantarkan bekal makan siangnya. Tapi putranya itu tak kunjung datang. Setelah menunggu lama, akhirnya Samosir tiba. Namun, bekal yang dibawanya hanya tersisa sedikit. Ternyata, dalam perjalanan, Samosir telah memakan sebagian besar makanan ayahnya. Amarah Toba yang sudah memuncak karena lelah dan lapar, tak bisa lagi dibendung. Tanpa berpikir panjang, ia membentak Samosir. "Dasar anak tidak tahu diuntung, tak tahu terima kasih. Benar-benar kau ini anak ikan." Seketika, suasana menjadi hening. Samosir menangis ketakutan. Dan di saat yang bersamaan, sang istri muncul dengan wajah pucat dan berlinang air mata. "Toba, kau telah melanggar janjimu," bisiknya lirih. Suaranya bergetar menahan kesedihan. "Kau telah mengingkari sumpah yang kau ucapkan padaku." Toba tersadar dari amarahnya. Wajahnya pucat pasi, dipenuhi penyesalan. "Maafkan aku, istriku. Aku hilaf. Aku tidak bermaksud begitu." Ia mencoba meraih tangan istrinya, tapi sudah terlambat. "Janji adalah janji, Toba. Kini saatnya aku kembali ke tempat asalku," ucap sang putri. Perlahan, tubuhnya kembali berubah menjadi ikan emas. Dan dari jejak kakinya, mata air mulai menyembur dengan deras. Langit menjadi gelap, petir menyambar, dan bumi bergetar hebat. Air terus mengalir tanpa henti. Semakin tinggi,
dan semakin deras. Toba hanya bisa meratapi kesalahannya saat air bah menelan dirinya dan seluruh lembah tempat tinggalnya. Lembah itu pun berubah menjadi sebuah danau yang sangat luas dan dalam. Sementara itu, pulau kecil tempat Samosir berdiri saat bencana itu terjadi tetap tidak tenggelam dan kini dikenal sebagai Pulau Samosir. Danau itu hingga hari ini kita kenal sebagai Danau Toba, sebuah pengingat abadi tentang pentingnya sebuah janji. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ucapan adalah doa dan janji adalah sumpah yang harus dijaga. Sekali terucap, pantang untuk diingkari, karena akibatnya bisa sangat fatal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.